be upon you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jal alladhi qata'tana ni'aman katsira wa hidayatan azima hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Peace and salutation be upon to our great prophets, the last apostle of Allah. He is son of Abdullah and Aminah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him who has brought us from the dark era till the modern era. Islam adalah agama pilihan Allah. Innad dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan, perdamaian dan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan Islam adalah agama yang sungguh mulia dan suci. Karenanya kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Serta dengannya kita dapat menebar kebaikan dan menjauhi keburukan. Dakwah adalah wadahnya, dakwah adalah jalannya. Maka berdakwalah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, karena dakwah dapat mencetak insan yang bermanfaat, bermartabat, serta bertabiat terpuji. Maka saksikanlah kisah akhir dari sebuah perjuangan sang pendakwah. Fi hadhihi lailati sa'ida, fi hadhihi lailati nafi'ah, proudly present the Great OCC Graduation Period 2022. Dakwah dari hati akan sampai ke hati tanpa kata nanti. Adapun yang selanjutnya yakni tausiah hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Fadil Hasibuan. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum santriawan santri uki, ada masyailal baghdad wala tansa ihmilu arribat iza kuntum ummat Muhammad ajimu salami bin nasyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya ilah, lemes amat ya. Sekali lagi diulang boleh? Sekali lagi diulang boleh? Biar seia, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke dalam relung sukma, nyut-nyutan di dalam dada dan menjadi cinta. Cia ilah. Atau mau nyanyi dulu supaya lebih semangat? Mau nyanyi dulu? Suaranya yang kencang, mau nyanyi dulu biar semangat. Saya nyanyi sekali, nanti diulang sama antum-antum para santri uki ya. Santri uki berilmu tinggi, punya ilmu tetap rendah hati. Jawab salamnya pakai hati, insya Allah nanti naik haji. Santri uki pada pakai peci, wajah tampan rajin mengaji. Jawab salamnya dari hati, nanti dapat anak kiai. Hafal? Hafal gak?
Sekali lagi bareng-bareng yang kencang, yang kompak ya. 1, 2, 3. Santri oke berilmu tinggi, punya ilmu tetap rendah hati. Jawab salamnya pakai hati, insya Allah. Santri oke pada pakai wajah tampan, rajin mengaji. Jawab salamnya dari hati, nanti dapat. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk para santri UKI. Sekali lagi salamnya yang kompak, kudu kenceng. Udah pada makan malam? Doa dulu. Semoga yang belum dapat makan malam nanti nyampe kamar ada punya teman kamar yang punya to'am dibagi-bagi. Amin. Gak pelit-pelit. Amin. Sehingga seluruh santri oke perutnya kenyang-kenyang. Amin. Sekarang jawab salam dulu yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mak-mak keselak jarum pentul. Memang betul santri-santri UKI mantap betul. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan kita yang Maha Esa. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah lah yang telah memberikan kita dari nikmat terkecil hingga nikmat terbesar. Dan Allah ketika memberikan nikmat tidak pernah terlihat oleh para hambanya. Salah satu contohnya, setiap harinya Allah memberikan oksigen secara gratis. Allah memberikan udara yang segar kepada kita untuk bernafas. Dan Allah tidak meminta bayaran dari itu semua. Kita lihat saudari-saudari semuslimin kita yang berada di rumah sakit. Apalagi kemarin baru saja tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang kritis sedang membutuhkan oksigen. Mereka bayar puluhan juta bahkan hingga ratusan juta per harinya demi hanya untuk bernafas. Tapi Allah memberikan kepada kita setiap harinya secara gratis dan tanpa pilih kasih. Contoh, ada seorang hambanya namanya Fulan. Si Fulan ini tidak pernah sholat setiap harinya. Sementara hambanya si Andre selalu menjaga sholatnya. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya selalu dijaga. Apakah Allah memberikan oksigen gratis hanya kepada si Andre yang selalu sholat, sementara Allah tidak akan memberikan oksigen gratis kepada Fulan karena Fulan tidak sholat? Apakah Allah seperti itu? Maka dari itu Allah itu maha adil dan maha segala-galanya yang berada di Asmaul Husna. Tidak lupa juga sholawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada sang proklamator Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang saat ini. Dari zamannya nenek-nenek kalau pergi menggunakan kursi roda yang masih didorong oleh cucunya, hingga zaman sekarang nenek-nenek kalau pergi menggunakan mobil Toyota yang sudah dimodifikasi dan melaju kencang. Bunyinya berbeda sama tahun lalu. Bunyinya udah weng bertok tok 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 tok. Subhanallah. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Di mana yang baru saja di minggu kemarin kita memperingati hari lahirnya, hari miladnya, hari munculnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sosok makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman ke zaman hingga negara yang kita duduki, tanah air Republik Indonesia, mayoritasnya pemegang agama Muslim, karena perjuangan dakwah Rasulullah lah yang dari hati ke hati. Boleh kita lantunkan salawat dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad? Yang kencang bisa, yang kompak bisa. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa orang yang mengingatku, maka akan lebih kuingat. Barang siapa orang yang mencintaiku, maka akan lebih kucintai. Betapa beruntungnya jika kita bersalawat kepada Rasulullah. Betapa beruntungnya jika kita selalu mengingat dan mencintai Rasulullah. Betapa beruntungnya jika kita ngefans, mengidolakan Rasulullah. Karena ketika berada di padang mahsyar, dikumpulkan, disusun rapat-rapat dari manusia pertama hingga manusia terakhir, dengan matahari 10 jengkal, hanya Rasulullah lah yang bisa menyelamatkan umat-umatnya. Rasulullah akan datang membawa bendera dan berkata, ummati, ummati, di mana umatku? Mari kalian sini berkumpul bersamaku. Akan kubawa kalian semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mencintai Rasul, bagi orang-orang yang ngefans sama Rasul, orang-orang yang mengidolakan Rasul dan selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka ia akan masuk ke surganya Allah, dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika kita benar-benar cinta kepada Rasul? Bagaimana agar kita bisa ditolong oleh Rasul ketika di padang mahsyar? Jawabannya cukup satu. Kita cukup selalu bersalawat kepada Rasulullah, mengingat Rasulullah, dan selalu mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah ketika berdakwah di zaman dahulu. Maka dari itu malam ini di basement Masjid Ummul Qura Al-Islami, kita meriahkan, kita keraskan suara kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kita buktikan bahwasannya kita santri Ummul Qura cinta kepada Rasulullah. Bisa? Semuanya yang kencang. Salatullah, salamullah. Salamullah ala Yasin. Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Hidilillah bi ahlil badri ya Allah. Yang kencang. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Jadi ambil hikmahnya, kita ini masih pemuda, masih remaja, kita harus selalu bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi kita sebagai santri, kita keadaan lagi gabut, gak ada, atau kita nggak ada kegiatan, maka kita ingat Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah berdakwah? Kita selalu memuja-muji Rasulullah. Baik yang terhormat dan yang saya cintai, pimpinan Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami, ayahanda kita tercinta Kiai Haji Helmi Abdul Mubin LC, yang telah membangun Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami dari awal berdiri hanya kayu-kayu dan sedikit santri. Hingga saat ini Ummul Qura atau bisa disebut PMUQ udah makin jaya, terkenal di pelosok negara, hingga santrinya ribuan. Semoga Pak Kiai Haji Helmi selalu diberikan kesehatan, selalu dibarokahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin.
Yang terhormat para asatid wal ustadz, tenaga kependidikan, para pengajar Ummul Qura Al-Islami yang insya Allah selalu diberikan kesabaran, ketenangan hati sehingga bisa mengajar, mengabdi tanpa batas, serta para santriawan UKI yang wajah tampan rajin mengaji, insya Allah calon ahli sukses dunia maupun akhirat, calon kebanggaan kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Ada pantun yang berkata bahwasannya tak kenal maka tak kenal maka tak. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Hasibuan, juara 1 dakwah tingkat nasional tahun 2020. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santriawan santri UKI yang insyaallah wajah tampan rajin mengaji. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya saat ini kita hidup di pertengahan zaman yang era modern, di mana kecanggihan teknologi dan informasi melaju begitu pesat. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah handphone, gadget yang selalu dipegang, dikantongi, dibawa kemana-mana oleh para pelajar-pelajar yang berada di luaran sana, hingga mereka seperti tidak mau kehilangan barang tercintanya. Barang tercintanya adalah handphone. Barang tercintanya bukan lagi Al-Quran, barang yang dipegangnya bukan lagi tasbih, yang dipegang bukan lagi zikir, seakan-akan tidak akan pernah mau kehilangan handphone. Sekalinya ketinggalan handphone di rumah, lagi di pertengah jalanan mau ke sekolah, tiba-tiba panik. Di mana handphoneku taruh ya? Asa ku taruh di kantong tadi, buka tas. Di mana kok nggak ada handphoneku ini? Aduh, ketinggalan. Bang ojek, tolong antarkan saya ke rumah lagi. Handphone saya ketinggalan, Bang. Bagaimana saya mau menghubungi pacar kalau saya nggak punya handphone? Nauzubillah summa nauzubillahimin. Dari mulai bangun tidur di pagi hari yang dicek adalah handphone. Bukannya baca doa bangun tidur, bukannya langsung ngambil air wudhu, sholat subuh, malah yang dicek adalah handphone. Sosial medianya dicek, WhatsAppnya, BBM-nya, Facebooknya, YouTube-nya, Instagram, Line, dan sebagainya macamnya. Seakan-akan menuhankan handphone jadinya. Tanpa handphone tidak akan bisa hidup. Maka dari itu beruntunglah antum-antum disekolahkan di pondok pesantren. Beruntunglah antum-antum menjadi santri, karena antum-antum yang berada di sini itu adalah calon-calon sukses dunia maupun akhirat. Calon-calon kebanggaan kedua orang tua antum. Kalau pelajar-pelajar di luar sana, mulai dari pagi hari udah yang dicek handphone. Hingga di tukang ojek mau ke sekolah pun yang dicek handphone. Lagi di jalan chattingan sama ayangnya. Ayang, udah sampai mana? Nanti mau ketemuan di mana? Mau aku jemput gak? Ketika sudah sampai di sekolah, sampai di kelas, guru lagi menerangkan, guru lagi menjelaskan di papan tulis, guru lagi memberikan ilmu, yang dicek masih handphone lagi di bawah kolong meja. Chattingan lagi sama ayangnya. Sayang, nanti mau makan bareng gak? Nanti mau ke kantin bareng gak? Sayang, nanti mau suap-suapan gak? Yang ada yang dilakukan hanya zina, dan zina. Berpacaran tanpa memiliki status suami dan istri. Sampai azan zuhur berkumandang, mereka masih berada di sekolah. Waktunya istirahat, bukannya sholat zuhur, justru mereka malah pergi ke kantin, berzina lagi. Suap-suapan, makan bareng, pegangan tangan, ujung-ujungnya pelukan padahal belum muhrim. Sampai masuk ke sekolah lagi, handphone lagi yang dicek. Azan asar pun tiba, bukannya langsung sholat asar, bukannya langsung pulang, justru malah nongkrong-nongkrong dulu di kafe, nongkrong-nongkrong dulu di taman, pacaran, ngebucin. Setelah pulang dari nongkrong, mereka barulah pulang ke rumah, menjempui atau menemui orang tuanya di dalam rumah. Sampai di dalam rumah, tibalah azan maghrib. Bukannya sholat maghrib, sibuk dengan handphonenya lagi. Sibuk dengan handphonenya, asik rebahan. Alasannya capek ya. Udah sekolah dari pagi jam 6, pulangnya sore. Harusnya sekarang saya istirahat atau di rumah. Tibalah azan isya, masih lagi belum sholat isya. Ujung-ujungnya teleponan sama pacar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Demi di screenshot, dimasukin ke status WhatsApp, dimasukin ke Instastory. Captionnya, semoga kita langgeng terus ya sayang sampai nikah. Ya Allah, udah kayak yang pasti nikah aja. Makanya saya katakan antum-antum yang berada di sini, di pondok pesantren Ummul Qura, seharusnya antum itu bangga. Antum artinya disayangi oleh kedua orang tua. Bisa jadi ketika antum tidak bersekolah di pondok pesantren, antum malah bejat di luar sana. Seperti yang saya bilang tadi, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan gadgetnya. Antum juga beruntung di pondok pesantren, pelajarannya banyak. Fikih, nahwu, sorof, fi'lal, i'rob, imla, imsya, tafsir, hadis, balaghah, bayan, mutolaah.
SKI Sejarah Islam, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Biologi, Matematika. Coba lihat di pelajar-pelajar di luar sana, mereka cuma hanya belajar pelajaran umum. Gak ada yang namanya mutolaah, tafsir, hadis, balagoh, bayan, imla, imsya, kayak gitu gak ada. Mereka tuh cuman kerjaannya pacaran, sekolah mencari cewek, berzina, dan ujung-ujungnya menyakiti hati kedua orang tua. Kalau antum belajar di sini, belajar dengan giat menjadi santri, insya Allah antum sukses dunia maupun akhirat. Karena anak-anak yang dimasukkan ke dalam pondok itu artinya adalah anak-anak yang menjadi harapan kedua orang tuanya kelak di masa yang akan datang. Ada hadis yang mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nah, mumpung antum masih muda, masih kuat, masih berotot, masih strong ototnya, kita pakai kekuatan dan otot kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuja-muji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menjadi orang yang sok-sok jagoan, bukan untuk menjadi orang yang adu kekuatan, bukan menjadi orang yang selalu ingin menjadi pemenang setiap perkelahian. Gak ada gunanya orang yang kuat, yakni orang yang bisa selalu meredam emosinya. Ketika kemarin saya baru saja memperingati Maulid Nabi di Pondok Pesantren Hidayatullah Bandung, Kabupaten Bandung. Ketika saya berceramah, antum ini seharusnya bangga menjadi antum itu bangga menjadi santri pondok pesantren, karena antum belajar banyak, karena antum itu bisa dididik dengan adanya hukum alam. Apa itu hukum alam? Hukum alam itu antum jauh dari orang tua, antum bisa menahan rindu, seakan-akan antum akan bersiap-siap menjadi calon suami. Karena kalau laki-laki itu calon suami yang akan memimpin keluarganya nanti, yang akan membawa istri dan anaknya untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau menjadi suami yang soleh? Bagaimana mau menjadi pemimpin keluarga yang soleh? Bagaimana mau jadi pemimpin keluarga yang benar taat kepada Allah jika masa mudanya juga enggak dipelajari di dalam pondok pesantren, atau masa mudanya tidak belajar dengan agama? Ketika kemarin saya ceramah di Maulid Nabi, saya berkata seperti ini, ada yang komentar, "Ustadz, saya nggak betah di pondok pesantren." Saya tanya, "Kenapa kamu nggak betah di pondok pesantren?" "Saya rindu dengan kedua orang tua saya, Ustadz. Saya di sini nggak boleh bawa handphone. Gimana saya mau mengabari kedua orang tua saya? Saya di sini bisa makan enak, bisa makan ayam, dapat nasi. Saya nggak tahu orang tua saya gimana di rumah, Ustadz." Untuk santri-santri yang kelas 1, saya yakin antum masih rindu dengan orang tua, karena antum baru lulus SD udah dimasukin pondok pesantren. Tapi percayalah bahwasannya kata rindu yang membuat antum pengen pulang, yang membuat antum pengen keluar dari pondok ini, itu adalah bisikan syaitan yang menjadikan antum terus merindu dengan halaman kampung rumah, sehingga antum tidak menjadi santri lagi. Bisikan syaitan yang menjadikan antum alumnus, tidak akan menjadi seorang alumni santri, menjadikan antum keluar dari pondok pesantren dan melepas jabatan antum sebagai santri. Itu adalah bisikan setan agar antum menjadi temannya setan kelak nanti di neraka. Nauzubillah summa nauzubillahimin. Lalu yang kedua, ada lagi yang berkomentar kepada saya, "Ustaz, saya nggak betah di pondok pesantren." Saya tanya, "Kenapa kamu nggak betah?" "Saya banyak penyakit, Ustaz. Saya udah kena penyakit borok di mana-mana, kaki udah bernanah, tangan udah bernanah, udah penyakit semua, Ustaz, di tangan tubuh saya." Saya katakan, antum percaya nggak dalam firman-Nya Allah? Percaya nggak antum sebagai santri dengan firman Allah? Percaya nggak dengan janji Allah? Lebih percaya janji orang tua apa janji Allah? Lebih percaya janji manusia apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala sudah pernah berfirman, dengan itulah Allah menuliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, yang artinya Allah itu tidak akan menurunkan beban kepada seseorang hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Antum sebagai santri diberikan ujian, cobaan, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah turunkan kepada antum itu adalah penggugur dosa bagi antum. Apapun dan seberat apapun yang antum coba atau ujian yang Allah berikan, saya yakin bahwasannya antum bisa melewati itu semua dengan kesabaran waktu demi waktu. Karena kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan, Allah itu akan memberikan ujian kepada hambanya, tapi tidak akan melampaui batas kemampuannya. Jadi antum harus bertahan sebagai santri sampai lulus. Antum harus menjadi alumni dari pondok pesantren. Jangan diikuti kata setan, jangan diikuti kata rindu. Habib Umar pernah berkata, antum sebagai santri jangan pernah pulang sesakit apapun orang tuamu di rumah, kecuali orang tuamu yang meminta antum untuk pulang. Jangan pernah antum beralasan ingin merawat kedua orang tua yang sakit demi pulang dari pondok pesantren sebelum orang tua antum yang meminta antum untuk mengurusinya.
Habib Umar yang berkata. Habib Umar di pondok pesantrennya pun melarang keras untuk pulang ke rumah sebelum orang tuanya yang meminta untuk pulang ke rumah. Jadi apapun yang bisikan-bisikan setan kepada kalian itu agar kalian melepas jabatan jadi santri, sehingga kalian menjadi pelajar di luar sana, ujung-ujungnya tersesat, terkena pergaulan bebas yang sangat berbahaya. Jadi ingat, dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah itu tidak akan menurunkan ujian dan cobaan kepada hambanya melampaui batas kemampuannya. Jadi Allah akan selalu menguji kita sebagai hambanya, tetapi sesuai dengan batas kemampuan kita. Karena santri-santri itulah calon sukses dunia akhirat. Antum jangan pernah kena mental ketika antum liburan pondok, ketika antum keluar rumah ditanya sama tetangga. Untuk yang kelas 1 nih yang baru masuk pondok, ditanya sama tetangga, kamu sekarang lanjut di mana sekolahnya? Alhamdulillah bu, saya lanjut di pondok pesantren. Dia katain sama tetangganya, ya pasti nem kamu jelek pas SD, pasti nilai kamu rendah, pasti nem kamu itu bodoh, makanya kamu dimasukin pondok pesantren. Pondok pesantren mah tempat buangan murid-murid yang bodoh. Pondok pesantren mah orang-orang yang nggak mampu masuk SMA negeri, SMK negeri, SMP negeri. Jangan pernah antum down seperti itu, jangan pernah antum kena mental ketika dikatakan seperti itu. Buktikanlah bahwasannya antum bisa menjadi orang-orang yang sukses akhirat. Amin ya rabbal. Kalau udah bicara sukses, saya mau bertanya kepada para santri. Apa sih menurut antum di sini yang berada di pondok pesantren arti dari sukses dunia? Ada yang tahu apa arti sukses dunia? Ada yang bisa jawab gak apa arti sukses dunia? Gak ada nih. Ada nggak? Maju. Marhala 24, ayo maju dong, Marhala 24. Yang bisa jawab? Ada. Apa arti sukses dari dunia ini? Ada yang bisa jawab? Baik. Sukses di dunia secara agama Islam yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, taat dengan ajaran-ajarannya, dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu bukan artinya kita punya jabatan yang tinggi, bukan artinya kita memiliki harta kekayaan yang berlimpah, bukan artinya kita itu selalu dihormati, disanjungi oleh para masyarakat. Bukan. Kenapa arti sukses sekarang diartikan dengan kekayaan? Karena orang-orang sekarang itu dari akhir zaman. Jadi pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi negara dianggap orang sukses. Padahal sukses dunia itu adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena di dunia kita nggak akan lama. Kita umat Rasulullah SAW. Rasulullah umurnya nggak panjang. Kita pun sebagai umatnya nggak panjang, nggak sampai 100-200 ke atas. Sekalinya ada hanya 1-2 orang di dunia ini. Karena kita umat Rasulullah, jadi kita umurnya pun akan seperti Rasulullah. Pendek umur kita di dunia. Jangan pernah kita mematokkan arti sukses dunia itu kita memiliki jabatan yang tinggi, kita memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Gak akan ada habisnya ketika kita mengajar dunia. Kita kejar ilmu-ilmu Islam, insya Allah dunia akan ikut kepada kita. Percaya? Percaya. Jadi maka dari itu kita jangan pernah tertipu dengan urusan duniawi yang bersifat sementara, karena kita di dunia ini hanya sebentar dan tidak akan lama, gak akan mencapai 100 tahun maupun 200 tahun. Namun sungguh ironis, tragis, bin sadisnya para pemuda-pemuda yang di luaran sana selalu memikirkan bagaimana caranya supaya dapat nilai yang tinggi. Ujiannya nyontek supaya dapat nilai yang tinggi, bilangnya mah supaya sukses, padahal nilai di ijazah tidak mempengaruhi. Mereka menghalalkan segala cara supaya bisa dapat nilai yang tinggi, seakan-akan supaya orang tuanya bangga, orang tuanya supaya senang mendapatkan nilai yang tinggi. Padahal kita nggak tahu dapat nilainya itu hasil jujur atau tidak jujur. Para santri ketika ulangan nyontek gak? Para santri ketika ulangan nyontek gak? Yang nyontek diudahin. Kalau udah tahu bahwasannya nyontek itu nggak baik, jangan dilakuin. Santri itu insya Allah akhlaknya mulia, attitude-nya baik. Jadi kita jangan pernah mengikuti gaya-gaya pelajar di luar sana. Ketika antum nih yang udah mau lulus bentar lagi marhala 24, ketika sudah diluluskan dari pondok, jangan pernah menjadi santri yang nakal, jangan pernah menjadi santri yang tidak taat aturan, jangan pernah menjadi santri yang merasa jago karena selama di pondok udah banyak aturan lah, udah pernah disiksa segala macam. Jangan pernah dirinya merasa jago, jangan pernah merasa dirinya tinggi ilmu. Karena santri itu tujuannya mondok di pondok pesantren apa, saya tanya? Ada yang tahu? Tujuan antum mondok di pondok pesantren apa di sini? Selain menuntut ilmu ada lagi? Apa? Selain itu ada lagi gak? Dalam Islam, dalam ajaran agama Islam,
Tujuan santri untuk mondok di pondok pesantren itu adalah gorsu irfun nabawi fit dawatin tanzuru. Sekali lagi saya ulangi, tujuan santri mondok di pondok pesantren secara islami, gorsu irfun nabawi fit dawatin tanzuru. Santri itu tujuannya menanamkan warisan-warisan Nabi di dalam anggota tubuh kita, di dalam anggota badan kita. Lalu kita apakan ilmunya? Tanzuru, kita sebarkan kepada warga-warga sekitar, warga-warga masyarakat, warga-warga desa ke pelosok pedalaman kampung. Sehingga warga itu pengen tahu bagaimana sih cara Nabi bersabar, bagaimana akhlak mulia Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana cara sholat Nabi yang benar. Kita sebagai santri, antum-antum para mutiara-mutiara, antumlah yang akan menjadi harapan para masyarakat. Antum contohi para masyarakat itu gimana cara sholat Nabi. Antum contohi kepada para masyarakat gimana sifat sabarnya Nabi, gimana Nabi itu nggak pernah emosian, gimana Nabi itu menyampaikan dakwah dari hati ke hati, bukan melalui kekerasan. Nabi besar Muhammad tapi menyampaikan dengan secara halus dari hati ke hati, karena Islam mengajarkan dakwah itu secara lembut, bukan dengan kekerasan. Jadi saya katakan, antum-antum ini ketika nanti liburan pondok atau antum nanti yang mau lulus, itu tugas-tugas antum menjadi orang yang seperti sifatnya Nabi. Walaupun tidak sempurna, karena kita manusia pasti ada salahnya, tapi kita harus berusaha agar kita menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat di luar sana. Di luar sana, di akhir-akhir zaman seperti ini, banyak wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kalau kita lihat FYP Instagram, TikTok, itu sudah dipenuhi seperti itu. Tugas antum yang menjadi penceramahnya, tugas antum yang menjadi penasehatnya, tugas antum apalagi yang lagi mau jadi alumni pondok pesantren, antum yang harus menasihati mereka agar mereka berubah. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya, akan ada suatu akhir zaman para wanita-wanita yang sudah kubangga-banggakan, akhirnya mereka membuka auratnya, melepas auratnya, berpakaian tapi telanjang, kerudung dililit ke leher, seakan-akan mereka tidak memiliki dosa, seakan-akan mereka tidak mempunyai salah kepada Rasulullah, dan mereka hanya bersantai demi outfit yang OOTD-nya luar biasa. Padahal itu sebuah kesalahan yang besar dalam agama Islam. Jadi kita ini saat ini menginjak tahun 2022, bisa dibilang akhir zaman, karena Rasulullah berkata seperti itu, dan terbukti di tahun ini wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Itu tugas-tugas antum sebagai santri untuk menasihati mereka, mendakwahi mereka ketika pulang. Jangan pernah malu, jangan pernah memiliki rasa tidak enak atau merasa kurang enak. Kalau bahwasannya niat antum baik, tegur di dalam ruangan yang tidak banyak orang, bukan di tempat umum. Tegur dengan baik, nasihati yang baik, rubah dia sampai menjadi wanita solehah, wanita muslimah. Insya Allah pahalanya menjadi pahala bagi antum yang mengalir ketika antum sudah berada di bawah tanah. Jadi ingat ya, antum sebagai santri jangan pernah santri yang sia-sia. Belajar di Ummul Qura udah 3 tahun, 6 tahun, ketika keluar dapat ijazah, udah ijazah mah gitu-gitu, diem di rumah. Sementara ilmunya tidak akan diamalkan. Santri itu harusnya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan di pondok pesantren. Ketika kita sudah menjadi alumni, ketika kita ingin melihat teman yang sedang enak mabuk-mabukan, yang sedang enak memakai narkoba, jangan pernah kita ikuti mereka. Jangan pernah kita merasa bahwasannya itu semua enak. Itu hanyalah syaitan yang merupakan atau berwujud manusia. Ingat amalan wiridan Imam Al-Ghazali yang setiap harinya membaca wiridan Imam Al-Ghazali, tahlil, zikir dan tahmid. Pada hari Senin itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu hari kedua, yakni hari Selasa, kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Berapa kali? Itu pun sama, 1000 kali kita baca dalam sehari. Lalu hari yang ketiga, yakni hari Rabu, kita membaca Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Berapa kali kita baca dalam sehari? Itu pun sama, kita baca dalam 1000 kali seharinya. Lalu hari Jumat kita membaca, hari Kamis dulu ya. Hari Kamis kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pun sama, kita baca 1000 kali dalam sehari, ketika dalam perjalanan atau ketika guru lagi nggak hadir, ketika lagi gabut gak ada kerjaan, kita baca. Lalu hari yang kelima, yakni hari Jumat, kita membaca ya Allah, 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 ya Allah. Itu pun sama, kita baca 1000 kali dalam sehari. Lalu hari yang keenam, yakni hari Sabtu, kita membaca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Dan hari terakhir, yakni hari Ahad, kita membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Itu tadi adalah wiridan Imam Al-Ghazali. Kita dengarkan, kita hafalkan, kita amalkan dalam kehidupan kesehari-harian sampai kelak nanti menjadi alumni dari Pondok Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Insya Allah dengan amalan wiridan Imam Al-Ghazali tersebut, kita dilindungi dari pergaulan bebas, dilindungi dari para mara bahaya, lindungannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai santri, apalagi yang masih kelas 1, jangan terlalu sering rindu dengan kedua orang tua. Percayalah bahwasannya rindu kepada kedua orang tua membuatkan antum ingin pulang, itu hanya bisikan dari setan. Agar antum sering pulang, akhirnya betah di rumah, ujung-ujungnya melepas jabatan antum sebagai santri dan menjadi alumnus. Sedikit cerita, saya ini alumnus Marhala 24 pesantren ini. Saya dulu kamar A4 kelas 1I, dan alhamdulillahnya, kenapa? Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kepercayaan kepada saya. Waktu tahun 2017 saya juara 1 dakwah tingkat Kota Bogor. Setelah tersebut saya tingkat se-Jabodetabek. Alhamdulillah mencapai juara 2 di saat itu. Hingga saya mencapai juara 1 Jawa Barat tahun 2019 di kantor gubernur di Gedung Sate Kota Bandung. Alhamdulillah setelah lulus SMP saya mendapat beasiswa untuk masuk. Kira saya pindah pengalaman ke Kota Bandung. Hingga saat ini saya diundang oleh pihak Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami untuk memberikan sedikit tausiah. Alhamdulillahnya, jadi para antum-antum yang berada di sini, antum lebih mulia. Karena kenapa? Antum di sini para santri, sementara saya alumnus. Antum di sini belajar di pondok pesantren lebih lama daripada saya. Maka dari itu antum yang berada di sini, semoga antum menjadi orang-orang sukses dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ingat tadi, gorsu irfun nabawi fit dawatin tanzuru. Antum belajar di pondok pesantren, menanamkan warisan Nabi di dalam anggota tubuh kalian, sehingga antum mewariskan warisan Nabi dan menyebarkan syariat-syariat Islam. Siap? Siap antum para santri? Dakwahi para generasi-generasi yang tidak benar di luaran sana. Antumlah yang akan menjadi mutiara-mutiara pondok ketika sudah menjadi alumni.